Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejo Dunia Akhirat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Saudara-saudaraku yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada, mengenal Sayyid Ajali Syamsuddin Umar Al-Bukhari yang menjadi leluhurnya Wali Songo. Tulisan ini ditulis oleh Husni Mubarak Al-Qudusi, bahwa gambar adalah isbat nasab dari nakobah Yunan Cina. Nah, gambar ini yang menyatakan bahwa Sayyid Ajali Syamsuddin Umar Al-Bukhari bin Kamaluddin bin Syamsuddin Umar Al-Bukhari bin Imamuddin bin Qasim bin Muhammad Sya'ban bin Ahmad Balaqi bin Muhammad Al-Husaini Al-Khalwati bin Muhammad Al-Hakim bin Ali Al-Akbar bin Muhammad Al-Ashkari Al-Ba'ja bin Ali An-Naqi bin Muhammad At-Taqi bin Ali Ar-Ridho bin Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Sayyidina Husain As-Syahid bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwa semua peta migrasi DNA anak cucu Wali Songo bertumpu di Yunan sebelum ke Asia Tenggara dan Jawa, tanah Jawa. Artinya memang ada leluhur Wali Songo yang ada di Yunan, dan itu terbukti dengan adanya makam leluhur Syekh Jumadil Kubro di sana. Jadi ada buktinya. Yang pertama adalah Sayyid Ajal Syamsuddin Umar Al-Bukhari adalah gubernur pertama Yunan dan orang pertama yang menyebarkan agama Islam di dataran Cina. Beliau dimakamkan di Kunming, Yunan, dan berputra. Ini jelas ada. Yang kedua, Sayyid Nasruddin adalah gubernur kedua Yunan serta orang yang banyak membangun kuil-kuil Konfusianisme dan memerintahkan untuk membangun masjid sesuai dengan tradisi bentuk Cina. Beliau wafat di Delhi, Yunan, dan berputra. Jelas ini. Terus yang ketiga adalah Sayyid Zainal Husain yang adalah ayah kandung dari Syekh Jamaluddin Al-Kabir atau yang dikenal dengan Syekh Jumadil Kubro. Beliau terlibat dalam penaklukan Champa dan berhasil membuat satu keluarga kerajaan Champa masuk Islam serta dengan gigih menyebarkan agama Islam hingga ke berbagai penjuru Cina. Beliau wafat di Chenggong, Yunan, dan berputra. Yang keempat, Sayyid Jamaluddin Al-Kabir Syekh Jumadil Kubro adalah bapak leluhur Wali Songo yang merupakan cicit Sayyid Ajal Syamsuddin Umar Al-Bukhari, gubernur pertama Yunan, dan mewarisi kegigihan dakwah agama Islam hingga akhirnya beliau berdakwah agama Islam hingga akhirnya beliau berdakwah ke Asia Tenggara dari mulai Champa, Patani, Kelantan, hingga tanah Jawa. Nama Syekh Jumadil Kubro sangat terkenal di Asia Tenggara sebagai cucu Sayyid Ajal Syamsuddin Umar Al-Bukhari dari Yunan dan mempunyai hubungan kekerabatan dengan Laksamana Cheng Ho. Beliau adalah leluhur Wali Songo di tanah Jawa. Jadi
itulah sejarah Wali Songo yang ada di Nusantara, yang mana Wali Songo yang ada di Nusantara ini mempunyai bapak atau datuk, ya, adalah Syekh Jumadil Kubro. Dan Syekh Jumadil Kubro ini berasal dari Yunan, Cina itu, saudara-saudaraku. Ini dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Nakobah Ansab Yunan bahwa Syekh Jumadil Kubro itu punya datuk namanya Sayyid Ajal Syamsuddin Umar Al-Bukhari, terus Sayyid Nasruddin, terus Sayyid Zainal Husain, Sayyid Jamaluddin Al-Kabir yang menjadi Syekh Jumadil Kubro. Nah, ini. Jadi jelas mengerucutnya itu bertumbuhnya peta migrasi DNA anak cucu Wali Songo bertumbuh di Yunan sebelum ke Asia Tenggara, termasuk ke tanah Jawa ini. Ya, ini luar biasa, ini bisa ditelusuri, bisa ditemukan. Dan di Yunan itu ada makam yang sangat terkenal di situ itu. Tuh. Jadi jelas saudara-saudaraku bahwa Wali Songo ini bukan fiktif tapi realistis, nyata, bisa ditelusuri peta migrasinya itu. Nah, ini luar biasa, ini sebuah penemuan yang luar biasa yang menjadi referensi buat kita semua, dan kita patut berbangga lah. Karena apa? Karena yang mengislamkan orang Nusantara adalah Wali Songo. Iya, bukan Kabib Dobolowi. Para Kabib itu ya bisanya cuma ngaku-ngaku doang. Mereka tidak bisa membuktikan, termasuk mengaku cucu Nabi. Mereka tidak bisa membuktikan, bisanya cuma marah-marah, terus tebar provokasi, menghasut jongosnya itu. Ini termasuk akhlak. Bagaimana Wali Songo menyebarkan Islam di tanah Nusantara ini dengan penuh kedamaian tanpa ada pertumpahan darah, terus bisa diterima oleh semua pihak. Ya termasuk di Cina, dakwahnya Wali Songo itu selalu berbaur dengan adat istiadat sana. Masjidnya pun itu bentuknya ya mirip-mirip model-model Cina gitu loh. Ini luar biasa ini. Itulah sekelumit tentang ya asal usul Wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Nusantara. Terus datuknya siapa? Ternyata muaranya itu ke Yunan, Cina. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.